Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita datang mendekat hanya kepada Tuhan, karena kita tahu dan kita sadar bahwa persekutuan dengan Tuhan itu mendatangkan kebaikan, baik untuk di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Mari kita memulai acara ini dengan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur di hadapan Kau ya Tuhan. Hati kami merindukan Engkau pada sore hari ini. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk menjamah setiap kami, baik kami yang ada di rumah-rumah, kami yang ada di dalam pekerjaan kami, di dalam perjalanan. Biarlah Engkau hadir ya Tuhan, ketika kami dengan sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Mari Engkau beracara Tuhan lewat pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman ini berasal dari isi hati-Mu saja ya Tuhan, yang akan memberkati setiap umat-Mu, menjadi jawaban atas umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan acara worship at home ini ke dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari katakan seindahnya, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, amin, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin Yesus. Mari katakan walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku,
tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Hidupku takkan sama lagi Tuhan, ketika kami percaya kepada Engkau Yesus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Amin Tuhan. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Sekali lagi, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Amin, haleluya. Ku
diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk menaklukkan segala sesuatu. Mari sama-sama katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin Jesus. Sekali lagi katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya
dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Ku rasa Sungkai merasakan kuasa yang tak terbatas. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami percaya kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi saat kami menyembah-Mu, oh Tuhan. Kemenangan terjadi di tempat ini. Kami memuji-Mu, oh Tuhan. Mari nyatakan kuasa-Mu, kuasa yang tak terbatas, untuk menolong kami, memulihkan kami. Kau ajaib Tuhan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin. Ku rasa kami yakin Kau hadir Tuhan. Kuasa yang tak Kau berkuasa terbatas. Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh, Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. lebih sungguh-sungguh lagi. Ku yakin Katakan ku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
pelepasan terjadi di sini. Para nama Shando Indara Nambo Yarara mara 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 Mashinde Indara Nambo Hikara papa para mara 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 Nambo Yesus, haleluya, haleluya. Indara mara 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 nanambo, shikara mara 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 mashande. Indara mara mashando. Shikara mara 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 nambu. Shikara bapara mara 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 nambu. Hikara papa para mara 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 masende gikana nambu. Hindara nambu. Hikara papa para mara 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 nambo. Shikara mara 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 masende. Shikara nambo. Hikara papa para mara 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 masende. Hikana nambo kondororo posika. Shindara mara 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 nambo. Mari semangat Tuhan, menyembah Tuhan lebih lagi tinggikan Dia, agungkan Dia, muliakan di mana Engkau berada saat sore hari ini. Shikara baparando bokondororo posende sikana mara 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 sende. Hikana nambo kondororo posikara mara 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 nambo. Indara mambo, lawatlah umat-Mu Tuhan, lawatlah jamalah setiap kami umat-Mu. Shikarara mara 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 masendo kondoro posende. Indara rambo kondoro posikarara mara masande. Indara nambo. Yarara mara 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 masende kikara nambo. Indara ramasi karara mara mara masande. Indara nambo. Sindara mara 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 masyandu. Indara nambo. Shindara mara mara masyande. Hikara papara mara mara nambo. Hirara mara 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 mama shekara mashokororo bosende. Hindara nambo. Indara pasikara mara 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 nambo. Hindara pasikara bapakara bokondoro posende hindara nambo. Hindara
Hindara nambo kondororo posikana nambo. Hindara mara mara masede kikana mara 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 masoko. Hindara mara masede kikara mara mara masono. Hindara masede kikana mara 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 masono. Ikara basokororo posina na mara mara masede kikana nambo. Mari jemaat Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan melawat setiap kita dimanapun kau berada. Undang Dia untuk menjamah kehidupanmu, memperbaharui kasih-Mu, memperbaharui iman percayamu kepada Dia. Shindarara nambo, sikarara mana paseke kikarara mana makadoro poseke. Hindara basokororo posidara mara masede kikana nambo kondoro posi. Hindara mara maseka kakara basokororo posede sikana mana nambo. Hindara basokororo posika kandana mara masede kikana bara basede. Hindana nambo kondororo poshikara mara nambo. Hindara rabashede kikana mara nambo. Hindara bashede kikana nambo. Kidana nambo sede kikana. Haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi gerejamu di kota ini Tuhan. Engkau rindu betul bahwa kami semua boleh berdampak buat kota di mana gereja ini ada. Engkau rindu jemaat-Mu Tuhan mulai bergerak secara aktif untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu, menyatakan kasih kepada setiap orang yang ada. Engkau rindu melawat setiap orang-orang yang ada di luaran sana. Engkau rindu Tuhan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Untuk mereka boleh mengalami keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami tidak akan menjadi orang yang cuek, acut-acut Tuhan. Merasa diri sudah cukup diselamatkan Tuhan. Tapi biarlah kami semua mau dipakai Tuhan. Gereja kami rindu untuk dipakai lebih lagi menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu. Gereja ini rindu Tuhan untuk menjadi jawaban buat setiap orang yang ada di kota ini. Oleh sebab itu Tuhan, buat setiap kami umat-Mu tidak tenang sebelum kami merespon kerinduan hati-Mu Tuhan. Buat tidur kami tidak nyenyak sebelum kami merespon kerinduan hati Tuhan dan berkata, ya ini aku pakailah aku Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Untuk membawa kabar sukacita kepada setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tidak ingin Tuhan, hidup kami tidak bermanfaat. Hidup kami Tuhan tidak berarti. Hidup kami Tuhan tidak menguntungkan buat kerajaan-Mu. Tetapi kami rindu hidup kami menguntungkan kerajaan Tuhan yang ada di bumi ini. Investasi surga atas kehidupan kami itu akan menghasilkan, akan menguntungkan Tuhan. Oleh sebab itu jadikanlah setiap hidup kami bermanfaat. Jadikanlah setiap hidup kami berguna. Jadikanlah setiap hidup kami Tuhan melakukan apa yang harus kami lakukan. Sebab Tuhan telah titipkan visi kepada setiap gereja kami Tuhan yang ada. Untuk supaya visi dikerjakan dan penjangkauan jiwa-jiwa Tuhan didapatkan. Karena kami tahu Tuhan,
penuaian sudah dipersingkat oleh Tuhan, dan kami siap Tuhan menjadi penuai-penuai yang rajin bekerja untuk mengumpulkan hasil tuaian yang ada, supaya itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah sisa waktu yang ada sore hari ini, Engkau terus bekerja melawat setiap kami. Engkau bekerja Tuhan untuk melibatkan kami Tuhan, bergerak bersama, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kesempatan sore hari ini. Terus lanjutkan apa yang Kau mau dan Kau inginkan sore hari ini. Kami tetap yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang ambil alih, yang bergerak secara nyata dalam setiap hidup kami. Kami tahu bahwa orang-orang yang mendengarkannya, mengikuti acara Worship at Home ini, orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah tentukan, orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk mereka sungguh-sungguh mendengar setiap kerinduan hati-Mu. Untuk kami semua boleh terlibat di dalam pergerakannya Tuhan di kota ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua Bapak Ibu yang mengikuti acara Worship at Home. Biarlah sejahtera Tuhan melimpah bagi setiap kita. Dimanapun Anda berada sore hari ini, apapun yang sedang Anda kerjakan, tapi kerinduan hatimu diperhitungkan oleh Tuhan. Sore hari ini saya merasakan secara pribadi kehadiran Tuhan nyata. Saya terlalu yakin dan percaya ini bukan sekedar acara rutinitas yang dibuat oleh gereja lokal yang ada. Tapi ini sebuah kerinduan hati Tuhan yang ingin menyapa setiap umatnya. Kerinduan hati Tuhan yang ingin senantiasa bergaul intim dengan setiap orang-orang yang haus dan rindu akan Dia. Bapak Ibu, sementara tadi memuji menyembah Tuhan, saya merasakan bahwa Tuhan itu rindu betul untuk kita menjadi orang-orang yang betul-betul mau respon apa yang menjadi kerinduan Tuhan hari-hari ini. Bapak Ibu, mungkin saya keluar dari konteks yang saya persiapkan sore hari ini, tapi saya akan berbagi, saya akan menyambung apa yang telah disampaikan oleh adik saya hari Minggu kemarin, yaitu saudari Deborah, berkaitan dengan visi Tuhan yang Tuhan berikan bagi gerejanya di tempat ini. Terus terang secara pribadi saya juga akan bersaksi bagaimana Tuhan bawa saya pulang kembali ke Pasirian dengan sebuah kondisi keadaan yang mau tidak mau saya harus balik ke Pasirian. Tapi awalnya saya berpikir saya harus berbuat apa di kota ini. Ya, saya sudah meninggalkan kota ini 22 tahun kurang lebih. Ya, saya sudah jarang untuk beribadah di tempat ini, tetapi saya juga tidak putus hubungan karena di sini adalah orang tua rohani saya yang mendidik saya sejak saya remaja, dan adik-adik saya juga terlibat di dalam pelayanan di tempat ini. Saya pun dulunya juga aktif di gereja lokal yang ada di sini, tapi selama 22 tahun oleh karena usaha pekerjaan yang harus saya rintis dan saya kembangkan, sehingga saya harus pindah ke kota yang lain. 22 tahun saya merantau di kota yang lain, dan saya diajak keliling Tuhan dari satu gereja ke gereja untuk melayani. Ya, saya membawa beberapa hamba Tuhan untuk melayani di gereja-gereja lokal, dan saya melihat Bapak Ibu, sementara saya dibawa Tuhan kembali ke Pasirian ini, ada sesuatu yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan saya, ada sebuah perbedaan. Ya, bukan kita mau ngelem gereja kita, bukan kita mau menyombongkan gereja lokal yang di tempat ini, tapi saya rindu betul bahwa itu semua terjadi oleh karena respon hati bagi setiap jemaat Tuhan yang betul-betul rindu, yang betul-betul memiliki sebuah kehausan untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya. Sehingga Tuhan menggenapi beberapa proyek-proyek yang sudah berdiri untuk penjangkauan jiwa-jiwa, untuk menjadi sebuah jawaban buat kota di mana gereja ini ada. Ya, pada waktu sementara saya pulang ke Pasirian setiap malam, kadang-kadang saya diizinkan Tuhan untuk tidak nyenyak tidur. Ya, tengah malam, ya saya mau tidur, tidak bisa tidur, sehingga saya dibuat terjaga dan saya harus berdoa. Dan di dalam doa-doa saya tidak cukup waktu untuk berdoa untuk kepentingan saya, kebutuhan saya sehari-hari. Tetapi seringkali dalam doa-doa saya itu yang seringkali yang jadi satu dorongan dalam hati, seringkali berkata demikian di hadapan Tuhan, Tuhan, aku tahu bahwa kalau Tuhan izinkan aku kembali pulang ke kampung halaman, di kota kelahiran, pasti Tuhan punya tujuan.
Tuhan punya maksud dan Tuhan punya rencana yang besar atas kehidupan saya. Ya, saya ngomong kepada Tuhan, Tuhan, aku gak ingin hidupku menjadi pribadi yang sia-sia. Aku tidak mau Tuhan bahwa hidupku di pasiran ini menjadi tidak berarti dan tidak berguna. Saya berkata di hadapan Tuhan, Tuhan aku rindu betul pakailah hidupku menjadi alat-Mu. Ya, biarkanlah investasi surga yang ada di dalam kehidupanku ini betul-betul beruntung. Ya, saya berpikir demikian Bapak Ibu semua saudara. Setiap orang ya, karena saya juga dulu bergerak di bidang bisnis Bapak Ibu. Ya, seringkali kalau kita menginvestasikan keuangan kita ke sesuatu hal, pasti harapan kita mendapatkan untung, mendapatkan laba dari investasi yang kita investasikan. Demikian juga surga. Demikian juga Tuhan menciptakan setiap kita manusia, menciptakan dalam hidup saya secara pribadi. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya kehendak, dan Tuhan punya rencana. Berarti surga telah menginvestasikan dalam hidup saya sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Dan saya terlalu yakin dan percaya bahwa surga sangat berharap bahwa investasinya dalam kehidupan saya itu betul-betul menghasilkan, menguntungkan. Ya, kita ingat ya, peristiwa tentang talenta, di mana Tuhan menceritakan ada orang yang diberikan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Dan pada waktu si Tuhan kembali dari luar kota, dia menanyakan kepada hamba-hambanya yang telah dititipin ya talenta-talenta tadi. Yang satu orang berkata bahwa dia tidak mengembangkan talentanya. Satu tetap jadi satu karena disimpan. Dan itu dikatakan bahwa dia adalah hamba yang jahat. Ya. Terus yang kedua dia punya 2 talenta. Dia mengerjakan dengan rajin menjadi 4. Demikian juga yang 5 menjadi 10. Ya. Dan dikatakan oleh ayat firman Tuhan bahwa Tuhan memberikan sebuah sambutan penghargaan kepada hamba-hamba yang mengelola dengan benar setiap talenta yang diserahkan dan diberikan kepada hamba-hamba ini. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita. Dan saya mulai berkata di hadapan Tuhan, Tuhan saya rindu betul bahwa lewat kehidupanku, ya, nama-Mu dipermuliakan lewat hidupku. Ya. Ada sesuatu yang dikerjakan, ada sesuatu yang menguntungkan buat surga. Jangan sampai nantinya suatu ketika bahwa kota ini ya berkata ada beban berat karena ada seorang yang tidak melakukan sesuatu buat kota di mana dia tinggal. Saya rindu betul bahwa hidupku bermanfaat, hidupku sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan karena berdampak sesuatu di kota ini. Kemarin kita dengar hari Minggu kemarin, Bapak Ibu semua saudara, saya mendengarkan ya meskipun saya dengan adik saya ini cukup dekat ya, tapi kami jarang ngobrol karena kesibukan. Ya, adik saya kesibukannya di sekolahan dan di pelayanan dan sebagainya, sehingga kami jarang ngobrol. Tapi seringkali apa yang dia sampaikan itu menyentuh hati saya dalam pengertian gini, ada beberapa hal yang Tuhan sampaikan, itu mirip Bapak Ibu semua saudara. Salah satunya kemarin punya kerinduan, saya ini kan juga berdoa selama saya pulang ke Pasiran belum ada pekerjaan yang saya kerjakan. Ya, kalau toh hari Rebo kemarin istri saya bersaksi berkaitan dengan pembukaan toko frozen food, itu dia yang rindu untuk dia menjaga, mengelolanya. Tapi saya berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, Tuhan aku rindu bahwa ada pekerjaan yang boleh aku kerjakan, ya, yang boleh menghasilkan. Ya. Dan saya belajar saudara untuk mengubah konsep berbisnis. Kalau dulu seringkali sebagai seorang pengusaha, rata-rata pengusaha, ya saya tidak menghakimi tapi ini rata-rata pengusaha, mereka ada sebuah ambisi untuk mengembangkan bisnisnya, untuk memperlebar kapasitasnya sehingga keuntungannya semakin besar, sehingga dia bisa menikmati dari hasil keuntungan untuk membeli sesuatu yang boleh menyenangkan dan disukainya. Ya, itu juga yang dulu seringkali ada dalam hidup saya, tapi hari terakhir saya belajar Tuhan, saya mau belajar untuk betul-betul mengembangkan sebuah bisnis dan hasilnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan yang diutamakan. Kalau toh pun kita bisa menikmati, itu dampaknya. Ya seperti pipa saluran yang dipakai untuk menyalurkan air. Ada air yang dialirkan itu dinikmati oleh banyak orang, tetapi pipanya sendiri pun akan terus basah karena dilewatin airnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saya ngomong di hadapan Tuhan, Tuhan saya sedang merindukan untuk pekerjaan. Dan beberapa waktu ini saya mulai mempelajari bidang-bidang bisnis apa yang harus saya kerjakan. Lah karena salah satu pengalaman saya ya, di bidang kuliner Bapak Ibu, saya itu mulai mencari-cari kira-kira franchise apa yang bisa saya beli ya untuk dikembangkan. Nah sementara saya berdoa beberapa waktu ini Tuhan izinkan ada beberapa brand yang boleh saya pelajari ya, dan ada salah satu yang ini agak sedikit membuat saya itu tertarik
untuk membelinya. Sementara saya bawa dalam doa karena saya mau belajar Bapak Ibu. Kalau dulu seringkali sebagai seorang pengusaha saya ini bertindak dengan pengalaman, kebisaan, kepandaian yang kita punya. Sehingga itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan hari ini saya belajar, Tuhan apakah benar ini yang harus aku ambil? Apakah benar ini langkah yang aku harus kerjakan? Sementara saya berdoa seperti ini, Roh Kudus ngomong dalam hati saya. Ya, utamakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Dan saya diingatkan pada waktu saya sedang berdoa ini, suatu ketika adik saya feeling itu pernah juga bersaksi berkaitan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, di sana mereka ini dari masuk mulai level SD, SMP, dan seterusnya itu akan menjadi tanggungan dari sekolahan karena kebanyakan dari anak-anak yang berkebutuhan khusus mereka ini tidak bisa beraktivitas normal di dalam masyarakat secara luas sehingga sekolah harus memikirkan kira-kira kegiatan apa buat mereka supaya mereka bisa beraktivitas dan menghasilkan uang untuk kelangsungan hidup mereka. Saya pernah terlintas seperti itu tapi saya tidak pernah ngobrol secara detail, tapi sementara saya berdoa malam itu tiba-tiba ada dorongan dalam hati saya untuk saya memulai sesuatu ini justru bukan untuk kebutuhan saya secara pribadi. Saya mulai gini, Tuhan ini kan saya belum ada penghasilan, saya belum ada pekerjaan, kok tiba-tiba ada dorongan dalam hati ya untuk saya memulai ini untuk diserahkan kepada SLB. Ya. Saya mulai berpikir, apa benar ya atau cuman ini sebuah apa ya? Bukan dari Tuhan itu ya, tapi dari keinginan hati gitu. Tapi saya dalam doa terus besok paginya saya mulai mencoba menceritakan meskipun tidak dengan waktu khusus dengan istri saya ceritakan kondisi ini dan akhirnya saya mulai melangkah juga bercerita kepada adik saya Feeling. Kira-kira memungkinkan enggak ya dengan seperti ini. Dan tadi malam setelah saya berdoa kembali ada dorongan yang kuat untuk saya segera mengeksekusi, untuk membeli franchise ini dan mungkin akan segera dilaksanakan di SLB. Karena saya rindu Bapak Ibu, dengan segala keterbatasan saya, dengan segala ketidakmungkinan saya ingin terus berbuat sesuatu bagi Tuhan. Karena saya tidak ngerti sampai kapan Tuhan izinkan kita hidup di bumi ini. Seringkali kita berpikir karena kita melihat badan kita masih kuat, badan kita masih sehat, umur kita masih muda. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan masih izinkan kita hidup lebih lama lagi. Sehingga seringkali kita mengulur-ngulur. Ya, kalau kita disuruh Tuhan berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain, memperhatikan orang lain, tapi seringkali kita mengulur-ngulur. Tuhan tunggu aku seperti ini. Tuhan tunggu kalau aku di level seperti ini baru aku lakukan sesuatu. Tapi mari Bapak Ibu semua, kita mau berespon dengan benar hari-hari ini. Saya tahu bahwa gereja Tuhan ini tidak bisa bekerja sendiri. Maksud saya itu para pemimpinnya, ya, para hamba-hamba Tuhannya. Tapi semua harus bekerja keras, bergandengan tangan, berjejaring satu dengan yang lain. Saya rindu betul bahwa jemaat Tuhan mari menjadi jemaat yang respon dengan baik dan benar. Setiap apa yang ada yang Tuhan kerjakan di gereja lokal ini, biarlah kita mau belajar untuk kita berkata di hadapan Tuhan, Tuhan aku mau terlibat, aku tidak ingin jadi pengangguran tapi aku rindu menjadi salah satu orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat gereja lokal yang ada. Supaya lewat gereja ini nama Tuhan dipermuliakan, ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan diselamatkan bagi Tuhan. Benar Bapak Ibu, saya bukan mau menyombongkan diri, tapi setiap kali saya berdoa, itu lebih banyak perkataan-perkataan yang saya naikkan di depan Tuhan itu ketakutan saya untuk saya tidak bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan. Ya. Sering sekali saya berkata, Tuhan pakailah hidupku, jangan sampai kerajaan Tuhan yang ada di kota Pasiran ini itu rugi gara-gara aku tidak melakukan sesuatu. Aku rindu pakailah aku Tuhan untuk membawa gerejamu, untuk membawa kerajaan Tuhan yang ada di kota Pasiran ini berkembang, semakin meluas dan nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Apalagi Bapak Ibu hari-hari seringkali kita mendengar ya anak-anak muda kan seringkali setiap hari Tuhan bergaulnya dengan gadget, pasti menerima informasi berkaitan dengan pergerakan Tuhan yang sedang terjadi. Memang saya juga sempat melihat karena saya dikirimin salah satu teman saya juga yang berkaitan dengan ada salah satu
tempat perguruan tinggi yang di sana itu dilakukan secara rutinitas untuk adanya persekutuan doa. Tiba-tiba di hari itu ada lawatan Tuhan yang terjadi dan sampai hari ini mungkin ada dari seluruh penjuru dunia yang datang ke sana untuk mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Ini waktunya Bapak Ibu, ini saatnya. Ya. Ini waktunya tidak hanya sekedar kita ngomong tentang kasih, ya, tetapi ini waktunya kita berbuat menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Oleh sebab itu kalau Tuhan nantinya, ya, saya kok merasakan dalam hati saya itu pasti Tuhan akan melengkapi. Ada proyek-proyek yang Tuhan akan bangun di kota ini. Sebagai proyek-proyek penjangkauan, proyek-proyek yang menjadi sebuah jawaban atas kebutuhan kota ini. Saya yakin Bapak Ibu, kalau hari ini yang masih ada cuma sekolah, ya kan, dari playgroup sampai SMP. Juga ada sekolah berkebutuhan khusus, ada pondok waras yang menampung orang-orang yang mereka butuh pemulihan. Saya terlalu yakin dan percaya ke depan Bapak Ibu, masih ada proyek-proyek yang lain yang Tuhan akan izinkan dibangun di kota ini. Dan itu membutuhkan banyak orang-orang yang akan terlibat ya di dalam pergerakan ini. Ya, saya betul-betul seringkali mendapatkan ada proyek panti asuhan, ada proyek panti jompo, ada rumah sakit, dan ada proyek-proyek yang lain. Saya yakin dan percaya bahwa itu Tuhan akan wujudkan. Ya, saya tahu bahwa pergerakannya akan sedemikian cepat. Ya, kalau kita tidak mau terlibat, saya yakin juga Tuhan akan menggerakkan anak-anak Tuhan yang punya hati, yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka, hati yang terus untuk memberikan sesuatu bagi pekerjaannya, itu akan Tuhan pakai. Ya, oleh sebab itu saya yakin dan percaya, mari Bapak Ibu. Ya, saya rindu Bapak Ibu semua terlibat. Yakinlah Bapak Ibu, kalau misalnya kok hari ini dikatakan orang sederhana, pekerjaanmu sederhana, usahamu sederhana, tapi kalau engkau mulai membiasakan, memiliki sebuah kerinduan untuk berbuat sesuatu yang lebih buat pekerjaan Tuhan, buat proyek-proyek Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya usaha pekerjaanmu yang sederhana itu akan Tuhan kembangkan secara luar biasa sehingga engkau akan berkata, loh kok bisa ya? Kok aneh ini bisa terjadi? Itu akan Tuhan berikan. Kenapa? Karena Tuhan akan menitipkan kekayaan surga bagi setiap orang-orang yang mau punya hati bergerak untuk menabur buat segala proyek-proyek yang Tuhan akan dirikan nantinya. Ya, itu yang mungkin sharing kita pada saat sore hari ini. Ya, mohon maaf karena saya sudah menyiapkan sebetulnya ya persiapan khotbah, tetapi tadi Tuhan bawa untuk kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan lebih lagi sehingga waktunya mepet sekali. Ya, sehingga saya cukup dengan menyaksikan dan merindukan dan mengajak kita semua mulai berespon benar dengan setiap proyek-proyek yang ada di gereja lokal yang ada. Berbanggalah saudara, kalau saudara ada di sini berarti saudara dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk terlibat di dalam pergerakannya di akhir zaman. Amin. Ya, saya yakin dan percaya nanti akan muncul mujizat demi mujizat yang Tuhan izinkan terjadi, baik itu melalui sekolah-sekolahan yang ada, baik itu melalui pondok waras yang ada juga. Itu akan muncul mujizat-mujizat yang akan didengar oleh banyak orang. Ya, sehingga mereka rindu untuk datang kepada Tuhan. Itu yang bisa saya saksikan dan saya sharingkan kepada kita semua. Mari kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Mungkin sore hari ini Bapak Ibu, acara worship at home berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Tetapi saya tahu bahwa semua yang terjadi itu seizin Tuhan karena Tuhan punya maksud dan rencana yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Saya juga tidak berencana untuk membagikan apa yang saya bagikan sore hari ini. Saya tadi berdoa, bergumul, merindukan apa yang Tuhan mau. Dan saya sudah mempersiapkan sebuah bahan khotbah. Tetapi saya tahu pada waktu saya naik atas mimbar ini ada dorongan untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Meninggikan dia lebih lagi karena dia mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran di hari-hari yang terakhir ini. Oleh sebab itu biarlah mulai sore hari ini kita mau menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang senantiasa menyembah dia dalam roh dan kebenaran, karena itu membuat dia sungguh-sungguh dimuliakan. Dan mari Bapak Ibu, kalau kemarin kita sudah mendengar paparan berkaitan dengan pergerakan yang Tuhan sudah kerjakan lewat gereja kita di Kota Pasirian, kota yang kecil, kecamatan kecil, bukan di kabupaten kotanya, tapi di kecamatan yang kecil.
Seringkali kalau saya guyon dengan teman-teman saya dulu, setiap kali saya pergi ke kota Surabaya, ketemu dengan teman-teman dan mereka tanya saya dari mana, saya dari Pasirian, mereka mesti guyon, saya cari di peta, enggak pernah ada. Dan saya ngomong memang di peta cuma titik, seperti ada kesalahan. Mungkin di pandangan mata umum, tempat di mana kita tinggal ini kecil, sederhana. Tetapi yakinlah, bahwa ada potensi besar di dalam kota ini. Ada potensi yang begitu luar biasa yang suatu ketika akan meledak dan memberkati kota-kota lain, bahkan Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri. Oleh sebab itu, mari mulai dari kota yang sederhana dengan orang-orang sederhana sekalipun, tetapi engkau memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Mau berespon dengan setiap pergerakannya Tuhan. Mau peduli dengan apa yang menjadi pergerakannya Tuhan. Tidak hanya sekedar mementingkan kebutuhan pribadi, tetapi kita mau sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kota yang kecil ini akan menjadi kota di mana api kemuliaan Tuhan akan membara. Bahkan ada banyak orang-orang dari luar sana yang berdatangan ke kota ini dan mereka boleh mengambil api pergerakan itu. Yakinlah Bapak Ibu, percayalah. Engkau yang kecil, gereja yang kecil, yang tidak diperhatikan orang sekalipun, sepanjang kau mau mengerti kehendak Tuhan dan berespon benar, maka Tuhan sanggup memakai menjadi sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu syukuri kalau sore hari ini kau boleh mendengar apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Jangan kau ambil lalu saja informasi ini, tapi tangkap itu dalam hatimu. Dan kau mulai datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan kalau kau izinkan aku sekali lagi mendengarkan ini. Dan kau berkenan untuk memakai kehidupanku, pakailah hidupku Tuhan. Haleluya. Shikara bara-bara nambu kondoro pushinde sikana bara-bara nambu. Hindara bara-bara nambu kondoro pushinde. Kindana nambu kondoro pushinde. Bapa, sungguh kami bersyukur sore hari ini. Kami mau belajar Tuhan, untuk membuat hidup kami berharga dan bernilai karena kami merespon apa yang menjadi panggilan Tuhan, kerinduan hati Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi kota ini, Engkau sangat mencintai kota ini Tuhan. Engkau sangat mengasihi penduduknya Tuhan, Engkau sangat mencintai masyarakat yang ada. Bapa, di luar sana ada banyak orang yang menantikan uluran tangan-Mu. Di luar sana ada banyak orang yang menantikan kasih-Mu nyata Tuhan untuk dialami bagi setiap mereka. Oleh sebab itu jadikanlah kami kepanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk menjamah mereka, membelai mereka Tuhan. Mengulurkan tangan menjadi jawaban kebutuhan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kesederhanaan kami mau supaya Tuhan yang memenuhi dengan hadirat-Nya memampukan, menyanggupkan kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Kau izinkan kami ada di kota ini, Engkau pasti punya maksud dan rencana besar. Biarlah kerajaan Tuhan yang ada di kota ini akan kami perlebar dan perluas Tuhan, supaya nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Dan jadikanlah hidup kami bermanfaat buat kerajaan-Mu, sehingga nama-Mu Tuhan ditinggikan. Bersyukur buat kesempatan sore hari ini, untuk kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan, dan mendengar kerinduan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata dengan jelas, jika engkau baik-baik mendengarkan setiap suara Tuhan,
dan melakukan dengan setia setiap perintahnya setiap hari. Maka perkara-perkara yang terbaik itu akan kau alami dalam kehidupanmu. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan hidupmu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau usahakan dan kau kerjakan, mungkin tidak dipandang oleh orang lain tapi diberkati oleh Tuhan. Lumbung-lumbungmu akan diisi dan dipenuhi dengan hasil panen yang terbaik. Tempat adonanmu diberkati, sawah ladangmu diberkati, peternakanmu diberkati, kandungan istri dan keturunanmu diberkati. Tuhan akan membukakan bagimu perbendaharanya melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman bangsa-bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Di bawahnya engkau naik dan tidak turun, dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Terimalah berkatnya dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.